Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Diana Latifah Amalia dengan NIM 2141-1040-2114. Di sini saya akan menjawab soal UAS sumber belajar KI berbasis multimedia. Soal yang pertama adalah pilih salah dua dari tugas yang telah dibuat: WordPress, Blogspot, video, LKPD, ILKPD interaktif. Kemudian jelaskan kegunaannya sebagai sumber belajar KI. Blogspot adalah sebuah website yang memuat tulisan atau opini-opini informasi dan juga pengetahuan baik dalam bentuk artikel, gambar, maupun video. Cara menggunakan Blogspot sebagai sumber belajar KI. Yang pertama, blog sebagai media pembelajaran. Guru dan dosen dapat menjadikan blog sebagai media pembelajaran. Guru dan dosen memposting materi ajar dengan lebih menarik agar peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih menyenangkan. Materi-materi yang diupload tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkannya. Yang kedua, blog sebagai media informasi dan silaturahmi. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa dapat berbagi informasi dan mempererat silaturahmi melalui interaksi yang dilakukan. Yang ketiga, blog sebagai sarana untuk mempromosikan lembaga. Melalui blog, sebuah lembaga pendidikan dapat melakukan promosi terkait lembaganya. Hal ini agar masyarakat atau siswa dan mahasiswa dapat mengetahui berbagai informasi, seperti informasi penerimaan siswa dan mahasiswa baru, kejuruan-kejuruan yang ditawarkan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki, dan yang selanjutnya yaitu LKPD. LKPD merupakan lembar kerja peserta didik, yaitu salah satu media yang penting dalam pembelajaran kurikulum 2013. Menurut Wijajanto, LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang bisa dikembangkan oleh guru untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Penyusunan LKPD bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Keuntungan LKPD bagi guru adalah dapat memudahkan dalam proses belajar mengajar. Keuntungan bagi siswa adalah siswa bisa belajar dengan mandiri, mempelajari pelajaran, memahami pelajaran dengan baik, dan mengerjakan tugas tertentu. Soal yang nomor 2 adalah buatlah satu flowchart multimedia interaktif, kemudian jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Cara membuat flowchart multimedia interaktif, pertama itu membuat bagan-bagannya terlebih dahulu. Bagan yang pertama diisi dengan tulisan introduction session, maksudnya membeberkan materi ajar yang akan disampaikan oleh pendidik. Bagan kedua diisi dengan tulisan present skenario, maksudnya pendidik menampilkan skenario yang akan berlangsung selama proses belajar mengajar. Bagan ketiga diisi dengan action recorded, maksudnya serangkaian tindakan yang direncanakan pendidik untuk dipraktekkan oleh peserta didik. Bagan keempat diisi dengan student acts, maksudnya para peserta didik mempraktekkan serangkaian tindakan yang direncanakan oleh pendidik. Bagan kelima diisi dengan sistem updates, maksudnya pendidik melakukan perbaikan atau evaluasi dengan memberikan kesimpulan materi awal sampai materi akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Bagan kelima diisi dengan sistem updates. Pendidik melakukan perbaikan atau evaluasi berlandaskan dengan present skenario. Dan yang bagan terakhir itu diisi dengan closing atau penutup. Guru mengakhiri pembelajaran dengan
Berikan kesimpulan materi dari awal sampai materi akhir dalam proses belajar mengajar. Soal nomor 3 adalah jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar kami. Kemudian, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut, lalu jelaskan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber. Aplikasi ini adalah aplikasi yang menggabungkan konsep belajar dan bermain menjadi satu, sehingga melahirkan cara belajar yang lebih menyenangkan. Materi akan disajikan dalam bentuk yang menarik, dilengkapi dengan gambar, sonarasi, dan animasi untuk menarik minat anak-anak dalam proses belajar mengajar. Selain itu, mereka juga bisa mengasah kemampuan melalui permainan yang mereka lakukan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah sangat bermanfaat, dan aplikasi ini bisa membantu proses belajar anak-anak untuk lebih mengenal dan mencintai Islam. Selain itu, aplikasi ini sangat menarik dan bisa belajar sambil bermain sehingga membuat anak-anak lebih senang dalam proses belajar mengajar. Kekurangan dari aplikasi ini adalah musiknya terlalu keras sehingga membuat anak terganggu dan kurang fokus dalam. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi cerdas cermat agama Islam. Aplikasi ini berisi gudang agama Islam, mulai dari soal-soal mendasar seperti rukun iman, rukun Islam, sampai soal-soal Al-Quran dan hadis. Aplikasi cerdas cermat ini sangat seru dan menantang untuk dimainkan dalam proses belajar mengajar anak-anak. Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasinya itu sangat bermanfaat, bisa mengukur diri, pemahaman Islam, sampai mana pemahaman Islam kita. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat untuk anak-anak yang sedang belajar istiqomah dalam mempelajari Islam. Kekurangan dari aplikasi ini adalah pertanyaan yang sama selalu diulang setiap sesinya. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi kuis agama Islam SD, SMP, SMA. Aplikasi ini adalah aplikasi yang cocok digunakan untuk anak-anak Muslim yang ingin belajar mengerjakan soal keislaman yang lengkap dan interaktif. Soal kuis ujian agama Islam ini disajikan dengan soal terbanyak dan terlengkap, sehingga anak-anak tidak merasa bosan ketika sedang mengerjakan soal kuis ujian agama Islam ini. Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasi kuis terlengkap. Selain itu, ada pembahasan yang berbeda dengan kuis Islam lainnya. Kekurangan dari aplikasi ini adalah pertanyaannya selalu sama dan terlalu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.